Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ijo Tutorial Channel. Bertemu lagi di sini bersama Bang Ijo. Oke, kali ini kita akan merakit dan mengetes sebuah dripper power SOCL 506 tab BME. Dimana di video saya yang part 1 atau pertama kita sudah membahas mengenai komponennya, kelebihan dan kekurangan dari kit dripper BME SOCL 506 ini teman-teman. Apa saja keunggulan, apa saja kelebihan, dan apa saja kekurangannya bisa teman-teman tonton di video sebelumnya. Kali ini kita hanya mengetes saja teman-teman. Oke teman-teman, namun sebelum kita tes, alangkah lebih baiknya kita akan men-setting DCO dan biasnya dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau kita merakit sebuah power amplifier, tentunya drivernya perlu kita setting DCO-nya dulu agar aman ya. Ketika DCO-nya belum kita setting, langsung kita pasangkan saja transistor panel yang berset-set. Nanti ketika ada masalah pada driver ini, maka transistor panel kita akan ikut kosong. Akan tetapi kalau kita setting atau kita cek kondisinya sorry guys, batuk, kondisinya sudah fix, baru kita pasangkan transistor panel, tentunya itu akan mengurangi risiko-risiko yang tidak kita inginkan tentunya teman-teman. Jadi intinya di set dulu sebelum dipasangkan transistor panel. Siapa tahu ada masalah, ketika ada masalah maka dripper inilah yang rusak, transistor panelnya tidak ikut rusak teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita merakit, kita akan setting DCO dan biasnya dulu. Di sini saya sudah mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk men-setting DCO. Kemudian di video-video saya sebelumnya juga saya sudah membagikan bagaimana cara men-setting DCO yang benar. Di beberapa video sudah saya jelaskan, namun kita ulangi sedikit di sini sekilas saja teman-teman untuk memudahkan kita. Oke, peralatan yang pertama itu ada obeng minus, ini untuk mengadjust input. Kemudian ada driver power yang akan kita adjust, yang akan kita setting DCO dan biasnya. Kemudian ada alat ukur. Di sini saya menggunakan tang ampere yang ada untuk mengukur pol PDC tegangan. Bisa juga teman-teman menggunakan ampermeter multitester yang digital teman-teman, untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan pengukuran DCO dan bias dari dripper power. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Oke, langkah kita yang pertama adalah kita akan menghidupkan tester di program pol DC teman-teman ya. Setelah itu kita akan pasangkan ini tegangan. Kita akan pasangkan dia tegangan dari power supply. Ini saya punya, ini ada CT, ada positif, ada negatif. Kita pasangkan yang positifnya dulu. Oke, kemudian CT, kemudian oke. Kita posisikan seperti ini teman-teman. Jadi diberi alas, siapa tahu ada bekas-bekas kotoran di bawahnya sehingga mengganggu kinerja dripper, membuat dia konslet. Kemudian ini teman-teman, alat ukurnya yang hitam negatif, yang merah positif. Itu yang hitam kita pasangkan di ground. Sini ground speaker ya. Nah, nanti ini di output speaker, output menuju speaker atau kolektor. Kita akan cuk dia dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita cuk, sudah tegangan masuk, sudah menyala. Kita akan ukur biasnya, apakah dia aman atau perlu kita sorry teman-teman, posisi tester tidak terlihat dari sini.
Oke teman-teman, itu hasilnya ini adalah 0,038 volt ya. Sorry belum itu goyang, turun naik. Oke, 0,041. Oke teman-teman, setelah kita ukur ternyata DCO-nya itu 0,040 volt teman-teman. Jadi ini termasuk kategori aman ya. Jadi di sini setelah saya perhatikan kitnya, ternyata ini SOC 506 ini trim portnya itu, yang ini adalah trim port untuk men-setting bias ya. Untuk men-setting DCO-nya itu tidak perlu karena sudah ada IC ininya, untuk secara otomatis akan men-setting ya. Ada IC-nya untuk men-setting teman-teman, jadi kita tidak perlu men-setting, tapi kita hanya perlu mengukur, siapa tahu IC-nya mati atau lemah atau lain sebagainya sehingga DCO-nya terlalu tinggi, bisa 1 volt 2 volt, itu kan bisa merusak speaker dan ketika kita ngetes. Oke teman-teman, nanti kita akan ukur juga biasnya, jadi perlu saya ulangi kembali. Kalau untuk mengukur bias itu adalah dengan mengukur tegangan yang ada di kaki driver, kaki transistor driver, yaitu basisnya teman-teman, kaki basis dari masing-masing transistor driver, baik yang plus maupun yang minus. Untuk yang positif, kemudian untuk yang negatifnya tetap di ground. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan ukur saja teman-teman. Ini ground teman-teman ya. Kita akan ukur basis transistor positif. Oke, 0,85 teman-teman ya. Untuk positif biasanya SOCL itu seperti ini ya, 0,9 0,8. Rata kita ukur seperti itu teman-teman ya. Kalau terlalu tinggi biasanya nanti transistor panel terlalu panas. Kemudian yang sebelahnya ini, yang ini kaki basisnya teman-teman ya, kaki basis bisa juga yang ini kaki basis transistor driver terakhir, bisa juga yang ini ya, tetapi di sini juga tidak apa-apa. Biasanya SOC 504 itu basisnya segitu ya, 0,8 0,9 ya. Kalau kita ingin menaikkan biasnya, bukan basis ya, biasnya seperti itu nilainya. Biasanya tinggal diadjust saja ini ya. Semakin tinggi bias maka suara semakin jernih, akan tetapi transistor semakin panas ya, disesuaikan saja. Biasanya direkomendasikan kalau untuk SOCL ini rata-rata kita pakai ini ya, 0,8. Ini harus imbang ya, harus imbang, tidak boleh pincang. Kalau pincang itu membuat kinerja dari transistor cepat rusak. Oke, ini min 0,83. Ini positif 0,88. Oke, cuman berbeda selisih 0, sekian milipol. Jadi ini tidak masalah teman-teman. Oke, demikian kita untuk men-setting DCO dan men-setting biasnya. Ternyata driver power ini tidak perlu kita setting. Kayaknya ini sudah dites sama yang memproduksi kitnya, sehingga ini langsung saja nanti kita akan rakit dan tes ya teman-teman menggunakan transistor panel. Rencananya kita akan memakai 2 set teman-teman, tapi idealnya ini paling tidak 5 set teman-teman. Tetapi untuk mengetes saja itu kita pakai 2 set, nanti pakai tegangan 32 volt kita pakai ini teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman saya teman-teman ya, jadi kalau kita setting DCO itu harus drivernya saja dulu, itu yang pertama.
Kemudian kita setting di CO nya di tegangan yang rendah dulu. Misalnya kita pakai 32, nantinya aslinya kita pakai 65. Takutnya kalau 65 nanti tegangan terlalu tinggi. Banyak sekali dari pengalaman teman-teman yang menanyakan saya tuh sering gosong ya, yang bercerita kepada saya tuh sering gosong ya. Kalau cara saya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan testing dia dengan tegangan rendah. Jika normal, maka nanti kita akan testing juga di tegangan yang lebih tinggi, kemudian kita akan mulai merakit sehingga sampai jadi powernya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and share bagi yang belum. Oke, goodbye teman-teman.